Shalom Bapak dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Martina Srimega Sitorus dan teman saya Jal Silodong, Joy Purba, dan John Gabriel. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai distribusi binomial negatif. Namun, sebelum kita masuk kepada pengertiannya secara teoritis, rumus, parameter, serta aplikasi dalam pembahasan soal, saya hendak mengajak Bapak dan teman-teman untuk melihat bagaimana distribusi binomial negatif ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan nyata. Nah, ada pun beberapa permasalahan nyata yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah ternyata distribusi binomial negatif ini digunakan oleh para militer angkatan udara dalam rantai pasokannya untuk memodelkan kegagalan suku cadang pesawat yang dapat diperbaiki. Selain itu juga, pada saat melamar pekerjaan yang mana terdapat tes wawancaranya, di mana jumlah wawancara kerja yang harus dijalani seseorang sebelum dipekerjakan dan jumlah pekerjaan yang harus dipegang seseorang sebelum menetapkan karirnya tersebut, ternyata dapat juga dimodelkan dan diselesaikan dengan distribusi binomial negatif. Selain itu, distribusi binomial negatif ini ternyata erat gitu dengan kita hubungannya, di mana mungkin pada saat kita hendak mempertimbangkan orang-orang yang dinyatakan sebelum menjalin hubungan nyata atau hubungan yang lebih serius dengan kita, dan jumlah hubungan nyata tersebut yang harus diikuti seseorang sebelum menemukan orang yang ingin dinikahi itu ternyata akan dimodelkan hampir sempurna oleh distribusi binomial negatif. Unik kan teman-teman, dan ini menjadi satu pemahaman baru gitu ya, satu contoh baru gitu bagi kita dalam untuk memulai memahami apa itu distribusi binomial negatif. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan masuk kepada video selanjutnya. Nah, untuk memahami lebih lanjut lagi mengenai distribusi binomial negatif, kita akan melihat penjelasan berikut. Nah, kita melihat perbedaan antara eksperimen binomial dan eksperimen binomial negatif. Pada binomial, kita sering menemui pertanyaan, berapa probabilitas sukses berjumlah X ketika percobaan yang dilakukan sebanyak N? Nah, pada binomial negatif, kita menjumpai pertanyaan, berapa probabilitas sukses ke K muncul pada percobaan ke X. Nah, jadi pada binomial itu fokusnya kepada banyaknya percobaan yang sudah ditetapkan, dan sementara pada binomial negatif itu fokusnya kepada sukses ke K-nya. Nah, untuk lebih memahami, kita lihat eksperimen atau percobaan pada dadu. Nah, misalnya munculnya angka 6 itu kita sebut sebagai sukses dan lainnya itu adalah gagal. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh pada eksperimen dadu untuk lebih melihat perbedaan mengenai binomial dan binomial negatif. Nah, pada eksperimen binomial kita menemui pertanyaan, berapa probabilitas mendapatkan 6 sebanyak 2 kali dengan jumlah lemparan 3? Sementara pada binomial negatif kita menemui pertanyaan, berapa probabilitas mendapatkan 6 kedua kalinya pada lemparan ketiga? Nah, jadi sudah semakin terlihat ya perbedaannya. Nah, pada binomial kita menemukan 3 kombinasi, yaitu gagal sukses-sukses, yang kedua sukses gagal sukses, yang ketiga sukses-sukses gagal. Sementara pada binomial negatif kita menemui 2 kombinasi. Yang pertama gagal sukses-sukses, yang kedua sukses gagal sukses, di mana pada lemparan ketiga kita menemukan sukses. Pada binomial negatif, pada lemparan ketiganya kita menemukan sukses dua-duanya, yaitu kita mendapatkan 6 untuk kedua kalinya. Sementara pada binomial ada 3 percobaan, yaitu kombinasi tiga kombinasi, maksudnya pada kombinasi ketiga itu bukan termasuk binomial negatif. Nah, kita masuk kepada contoh yang lebih sedikit kita ubah aja sih. Nah, pada binomial kita menemui pertanyaan, berapa probabilitas mendapatkan 6 sebanyak 2 kali dengan jumlah lemparan 4? Nah, kali ini lemparannya ada 4. Nah, pada binomial negatif kita menemui pertanyaan, berapa probabilitas mendapatkan 6 kedua kalinya pada lemparan keempat? Nah, pada binomial kita menemui 6 kombinasi. Yang pertama gagal, sukses, dan seterusnya. Sementara pada binomial negatif kita menemui 3 kombinasi. Yang pertama gagal, sukses, yang kedua gagal, sukses, yang ketiga sukses, gagal, sukses. Nah, terlihat pada binomial negatif itu semua percobaan keempatnya adalah sukses, di mana kita mendapatkan 6 kedua kalinya. Sementara pada eksperimen binomial itu hanya pada kombinasi pertama, kombinasi kedua, dan kombinasi keempat. Nah, jadi secara teoritis kita dapat menyimpulkan bahwa distribusi negatif
binomial negatif adalah distribusi yang berkaitan dengan suatu percobaan yang diulang beberapa kali secara bebas sehingga mendapatkan sukses ke R, di mana sukses terakhir adalah akhir dari percobaan. Nah, secara khusus untuk R sama dengan 1, distribusi ini sama dengan distribusi geometrik. Nah, kita menemui 2 syarat untuk distribusi itu disebut sebagai distribusi binomial negatif. Yang pertama adalah fx lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0. Yang kedua, sigma x fx sama dengan 1. Nah, maka kita mempunyai fungsi kepadatan peluang x distribusi NB atau binomial negatif RP diimplikasi Px besar sama dengan X kecil sama dengan Fx Rp, X kurang 1, R kurang 1 dikali P pangkat R dikali Q pangkat X kurang R. Atau kita dapat menggunakannya atau kita dapat mengubahnya ketika kita mengeluarkan pangkatnya, yaitu X distribusi binomial negatif Rp diimplikasi Px sama dengan X, Fx Rp sama dengan X kurang 1, R kurang 1 kali P pangkat R kali 1 kurang P pangkat X kurang R. Nah, jadi perbedaannya di atas tadi bahwasanya Q pangkat X kurang R. Nah, di bawah itu 1 kurang P pangkat R, yaitu jumlah itu gagalnya gitu. Nah, di mana X dimulai dari R tambah 1, R tambah 2 dan seterusnya. Nah, kemudian kita dapat juga menggunakan rumus lain. Nah, tapi kebanyakan soal tidak menggunakan rumus ini, tapi kita coba sekilas. Nah, dengan menggunakan transformasi Y sama dengan XR, di mana Y menyatakan jumlah kegagalan sebelum terjadi sukses ke R. Nah, distribusi perubahan acak Y dapat kita nyatakan dengan PY besar sama dengan Y kecil sama dengan FYRP sama dengan Y tambah X kurang 1 R kurang 1 dikali P pangkat R dikali Q pangkat Y, di mana Y-nya dimulai dari 0, 1, 2, 3. Kenapa dimulai dari 0? Karena bisa aja peluang atau probabilitas gagalnya itu 0 gitu. Nah, jadi berdasarkan rumus di atas kita mempunyai keterangan X adalah jumlah percobaan, Y adalah jumlah percobaan gagal sebelum sukses, sebelum mendapatkan sukses yang terakhir. Nah, R adalah jumlah percobaan sampai mendapatkan sukses ke R. Nah, P adalah probabilitas sukses A dan Q adalah probabilitas sukses B. Nah, kemudian kita juga mempunyai rumus ekspektasi di mana EX sama dengan atau ekspektasi sama dengan R per P. Nah, kemudian kita juga punya rumus variansi yaitu var X sama dengan R dikali 1 kurang P per P kuadrat. Demikian teman-teman, terima kasih. Oke, sekarang kita akan masuk dalam contoh soal nomor 1. Nah, peluang campuran beton rusak ketika dijatuhkan adalah 3/4. Nah, pertanyaannya, berapakah peluang 4 kali percobaan menjatuhkan beton sampai didapatkan 2 beton yang rusak? Nah, untuk menjawab ini kita perlu melihat dulu apa aja yang diketahui di dalam soal. Yang diketahui di dalam soal adalah X, di mana X itu adalah jumlah percobaan, yaitu 4. Nah, yang kedua, kita bisa melihat juga dalam soal itu ada P, di mana P itu adalah peluang sukses yang adalah 3/4, dan yang terakhir adalah R, di mana R adalah jumlah sukses yang terjadi, yaitu 2. Nah, rumus yang akan kita gunakan yaitu rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Px besar sama dengan X kecil sama dengan X dikurang 1 R dikurang 1 dikali P pangkat R dikali 1 dikurang P pangkat X kurang R. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan yang diketahui tadi ke dalam rumus ini. Nah, jadi ketika dimasukkan ke dalam rumus yang diketahui tadi dan kita mengoperasikannya, nanti kita akan menemukan jumlah akhir atau hasil akhir adalah 27/256. Nah, jadi ini adalah contoh soal nomor 1. Contoh soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kita akan masuk pada contoh soal yang kedua, di mana seorang peneliti tengah menginokulasi beberapa tikus putih dengan menyuntikkan virus yang menyerang metabolisme pencernaan sampai ia memperoleh 3 ekor tikus putih terserang penyakit tersebut. Bila probabilitas terjangkit penyakit itu adalah 25%, berapa probabilitas bahwa dalam percobaan itu diperlukan 10 ekor tikus? Nah, dari soal kita mengetahui bahwa jumlah percobaan atau X sama dengan 10, sedangkan peluang suksesnya atau P sama dengan 0,25, dan jumlah sukses yang terjadi atau R sama dengan 3.
Nah, kita akan mengerjakan soal ini dengan menggunakan rumus distribusi binomial negatif, yang dimana P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan kombinasi dari X min 1 diambil R min 1 dikali P pangkat R dikali 1 min P pangkat X min R, dimana P X sama dengan 10 sama dengan kombinasi dari 10 min 1 diambil 3 min 1 dikali 0,25 pangkat 3 dikali 1 min 0,25 pangkat 10 min 3, sehingga menjadi kombinasi dari 9 diambil 2 dikali 0,25 pangkat 3 dikali 0,75 pangkat 7, sehingga menjadi kombinasi dari 9 diambil 2 dikali 0,25 pangkat 3 menjadi 0,0156, sedangkan nilai dari 0,75 pangkat 7 menjadi 0,1335, sehingga kita punya nilai 9 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung atau dikali 9 kurang 2 faktorial dikali 0,0156 dikali 0,1335, sehingga kita mendapatkan hasilnya 0,075. Jadi, probabilitas diperlukannya 10 ekor tikus putih untuk 3 ekor tikus yang terserang penyakit adalah 0,075 atau 7,5%.